Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nur Anissa. Saya adalah seorang pelajar dari SMA Negeri 1 Sigi. Sekarang saya duduk di kelas 11 MIPA 3. Teman-teman semua apa kabar? Masih tetap di rumah aja kan? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia bahkan dunia sekarang tengah dihadapkan dengan sebuah pandemi virus yang sering kita sebut dengan virus corona atau COVID-19. Nah, hal tersebut yang membuat semua orang, termasuk para pelajar, harus terpaksa tetap di rumah saja dan menjaga pola hidup sehat dan bersih. Meskipun hanya di rumah aja, tidak ada salahnya kita sebagai pelajar harus tetap produktif. Tentunya penggunaan media digital atau sosial media sangat diperlukan pada saat ini. Nah, di video saya kali ini akan membahas tentang perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Langsung simak videonya ya. Alat-alat yang digunakan adalah yang pertama adalah senter, gelas 1, gelas 2, gelas 3, serta pengaduk. Sedangkan bahan yang digunakan adalah yang pertama adalah air sebagai zat pelarut atau zat pendispersi. Bahan yang kedua adalah yang pertama, ada gula, susu bubuk, dan kopi bubuk, yakni sebagai zat terlarut atau zat terdispersi. Nah, pada percobaan pertama kita buat larutan air dan gula. Kemudian masukkan air. Kemudian kita aduk hingga larut. Pada percobaan kedua, kita campurkan susu bubuk dan air. Kemudian kita aduk. Nah, pada percobaan ketiga, kita campurkan kopi dan air. Kemudian kita aduk. Baik, sekarang mari melihat jumlah fase yang terlihat secara fisik dengan menggunakan indera mata secara langsung. Pada gelas 1, hanya terdapat satu fase homogen yang tampak jernih dan stabil. Di sini, tampak tidak terjadi pemisahan fase ataupun endapan. Pada gelas 2, tampak terlihat hanya ada satu fase, namun sebenarnya terdapat dua fase. Keruh, tampak stabil, namun campuran ini dapat dipisahkan melalui proses pemanasan ataupun pendinginan. Pada gelas 3, terlihat nyata terdiri dari dua fase heterogen yang terpisah secara perlahan dan tampak tidak stabil. Teman-teman, setelah melihat pemisahan fase dan kestabilannya, mari kita melihat pemisahan fase dan kestabilannya melalui efek Tyndall. Nah, pada gelas 1, cahaya terlihat jelas, dapat diteruskan pada sisi lain gelas. Efek Tyndall yang ditunjukkan di sini tidak tampak. Ini merupakan sifat dari larutan. Kemudian gelas kedua. Pada gelas 2, cahaya tidak dapat diteruskan menembus sisi lain gelas, melainkan dibiaskan ke segala arah oleh partikel. Partikel yang tidak terlihat tampak sebagai titik-titik terang.
Ya, benar. Ini adalah koloid. Selanjutnya adalah gelas ketiga. Pada gelas ketiga, cahaya tidak dapat dilewatkan pada sisi lain gelas. Ini merupakan ciri dari suspensi. Nah, teman-teman, dari pengamatan yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa larutan gula dan air merupakan larutan, campuran susu bubuk dan air adalah koloid, dan campuran kopi bubuk dan air adalah suspensi. Contoh lain dari larutan adalah garam dan air. Contoh lain dari koloid adalah santan, dan contoh lain dari suspensi adalah tepung dan air. Demikianlah contoh efek Tyndall yang dapat membedakan larutan, koloid, dan suspensi dalam kehidupan sehari-hari. Oh ya teman-teman, pesan terakhir dari saya adalah kita harus tetap di rumah saja dan lakukan segala hal yang dapat menjauhkan kita dari paparan virus corona, seperti mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer. Yang kedua, hindari menyentuh mulut, mata, dan hidung dalam keadaan tangan yang kotor, serta jangan lupa berolahraga yang ringan. Semoga kegiatan belajar dari rumah bisa menyenangkan, dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.